Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Vitasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyesuaian diri dengan mata kuliah Public Speaking. Yang pertama ada definisi. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Menurut Harlock, memberikan perumusan tentang penyesuaian diri secara lebih umum, yaitu bila mana seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap orang lain, secara umum ataupun terhadap kelompoknya. Definisi kedua menurut Kartono, yaitu penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Yang kedua ada menurut Ali dan Asrori, penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada. Kemudian ada Skinnerders menjelaskan penyesuaian diri sebagai suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan individu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi ketegangan. Materi selanjutnya yaitu proses penyesuaian diri. Penyesuaian yang sempurna dapat terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya. Tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan semua fungsi-fungsi organisme atau individu berjalan normal. Penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses panjang hayat dan manusia terus-menerus menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi sehat. Kemudian ada karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut, yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, dan bersikap realistik dan objektif. Penyesuaian diri secara positif ada beberapa, yaitu seperti penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, penyesuaian dengan trial atau error atau coba-coba, penyesuaian dengan substitusi, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi, dan lain sebagainya. Ada pula penyesuaian diri yang salah, yaitu seperti reaksi bertahan, rasionalisme, yaitu bertahan dengan mencari alasan untuk membenarkan tindakannya, represis, yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak atau alam tak sadar. Kemudian ada proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain. Yang B ada reaksi menyerang, yaitu selalu membenarkan diri sendiri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki. Dan kemudian yang C ada relasi melarikan diri, seperti minuman keras, obat-obatan, bunuh diri, tidur, dan berfantasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri pada remaja, yaitu kondisi-kondisi pada konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Kemudian ada kondisi fisik atau jasmani. Kondisi jasmani merupakan kondisi primer yang penting bagi proses penyesuaian diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem saraf, kelenjar, dan otot menimbulkan gejala-gejala mental, tingkah laku, dan kepribadian. Kondisi sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi tercapainya proses penyesuaian diri yang baik. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat diperoleh dan dipelihara dalam kondisi kesehatan jasmani yang baik pula. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri, yaitu kemudian ada perkembangan atau kematangan dan penyesuaian diri. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Kemudian pola penyusunan diri akan bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan yang dicapainya. Kemudian penelitian psikologi terhadap penyesuaian diri. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri.
Kemudian ada proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri, karena melalui belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Kemudian penentuan psikologi terhadap penyesuaian diri yang kedua yaitu ada determinasi diri. Dalam proses penyesuaian diri, di samping ditentukan oleh faktor-faktor tersebut di atas, orang itu sendiri menentukan dirinya. Terdapat faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi. Kemudian ada lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri, seperti rumah dan keluarga, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, masyarakat, dan sekolah. Ada juga kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola penyesuaian diri. Kemudian agama memberikan suasana psikologi tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama memberi tuntunan, konsep dan falsafah hidup yang meyakinkan dan benar. Permasalahan penyesuaian diri remaja. Ada beberapa masalah yang berhubungan dengan orang tua, yaitu seperti pelaksanaan tugas perkembangan dalam hal mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua. Ada juga kebutuhan akan perhatian kasih sayang dari orang tua yang tidak selamanya dapat terpenuhi karena antara lain kesibukan dalam soal ekonomis orang tua. Tugas-tugas perkembangannya akan bertentangan dengan kebergantungan secara ekonomis. Kemudian ada masalah yang berhubungan dengan diri atau pribadi remaja itu sendiri, yaitu seperti perasaan dan pikiran mengenai fisiknya, sikap dan perasaan mengenai kemampuannya, dan sikap pandangan diri terhadap nilai-nilai. Masalah yang berhubungan dengan masyarakat itu seperti pergaulan sehari-hari dalam masyarakat luas, persiapan dalam masa depan sekolah dan jabatan menjadi bahan pemikiran. Implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan yaitu menciptakan situasi sekolah yang nyaman, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, pemahaman terhadap anak didik secara menyeluruh, baik itu secara pribadi, sosial, prestasi belajar, dan lain sebagainya. Implikasi bagi guru yaitu seperti memberikan kesempatan dan antusias dalam aktivitas, ramah dan optimis, mampu mengatur diri, senang, humor, mengetahui dan mengakui kesalahan sendiri, jujur dan objektif dalam melakukan siswa, memiliki rasa pengertian simpati dalam bekerja dan bersama mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.